kapan Mbak Deci? Sehat Mbak. Mbak Deci apa kabar? Artis cantik dan seksi Dinar Candy yang merupakan kekasih dari Avandi Susilo alias Ko Apek menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi pada Rabu siang. Dengan mengenakan kaos putih, masker dan topi, Dinar Candy diperiksa dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB di ruang penyidik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengambil keterangannya sebagai saksi dalam kasus pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan yang melibatkan Ko Apek. Selama proses pemeriksaan, Dinar Candy menjawab total 30 pertanyaan yang berkaitan dengan masalah Ko Apek, termasuk kedekatannya dengan pria tersebut. Saat ditanya mengenai PT Dinar Bintang Samudra, DBS, yang dimilikinya dan berlokasi di Jambi, Dinar Candy menegaskan bahwa perusahaan tersebut miliknya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Ko Apek. Dinar juga mengklarifikasi berita yang beredar mengenai ketidakhadirannya pada panggilan penyidik. Menurutnya, pemeriksaan hari ini adalah panggilan pertama, bukan yang kedua. Penyidik baru kayak kedekatannya seperti apa, tahu perusahaannya, tahu tentang pelapor kayak gitu, kenal sama pelapor atau enggak kayak gitu-gitu sih. Ada bisnis berdua sama Pak Apek kan? Oh, kalau itu beda PT. Itu PT aku sendiri, tidak ada kaitannya sebenarnya. Oh, yang DBS itu? Iya, itu tadi diklarifikasi. Itu memang PT aku sendiri dan memang itu atas idenya Ko Apek ya, idenya Ko Apek, tapi itu aku modal sendiri. Oh, infonya ada kapal dari Ko Apek juga di DBS kan? Nggak usah ya. Iya, itu di materi pendidikan tadi. Oh, tapi itu ditanyakan tuh? Hah? Sempat ditanyakan tadi? Enggak sih. Oh. Mbak udah jenguk Ko Apek belum? Kemarin sekali, baru sekali kemarin. Kan hari ini bukan hari jenguk, jadi nggak bisa jenguk dia. Kondisinya gimana, Ko Apek? Baik-baik aja sih dia. Ada pesan apa deh, Pak? Hah? Ada pesan apa, Pak? Kalau pesen dia, suruhnya pesen bawain makanan nasi padang. Mbak, ini kan pemanggilan kedua ya? Enggak, panggilan pertama. Jadi kemarin tuh ada salah komunikasi. Aku nggak tahu ini dari mana ya asal usulnya. Cuman kan diklarifikasi juga ke polisi yang berwajib. Pak, emang Dinar ada panggilan tuh tanggal 16 ya? Memang tidak ada, panggilan Dinar tuh memang tanggal 31. Ini juga Dinar mengorbankan, kan hari ini tuh ada pengajian. Aku tuh ketua pengajian di Umi Pipik. Nah hari ini tuh aku nggak ikut pengajian gara-gara harus kesini gitu memenuhi panggilan kayak gitu sih. Jadi kayak kemarin ada simpang siur berita kayak gitu, memang sih itu tidak enak ya buat aku. Cuman kan mungkin itu harus butuh diklarifikasi seperti apa kayak gitu. Tapi memang panggilan itu baru pertama kali, ini panggilan pertama dan aku datang seperti itu. Bukan mangkir, bukan berarti kemarin. Gak pernah. Boleh dicek sama bapak polisinya kalau aku ini panggilan pertama aku. Makanya kemarin tuh simpang siur nggak tahu berita dari mana, aneh banget. Sampai aku ke penyidik ya, kita tanyakan ke penyidik. Terus kata penyidik, nggak ada teh, kita manggil tanggal 31, kayak gitu. Seperti itu sih. Kak, ini kan banyak banget yang juga dirimu ikut terlibat gitu. Mungkin sedikit klarifikasi sedikit. Jauh lah, kayak gini lah ya kalau masalah terlibat. Aku kenal Ko Apek aja belum 1 tahun. Jadi kalau ngincer aku, Dinar terlibat yang sebelumnya lah bos, ya kan, jangan Dinar terus kayak mentang-mentang maksud tuh kasus ini kan sebenarnya kayak temennya Ko Apek juga ada kasus yang lebih besar daripada ini, karena memang di sana tidak adanya selebriti jadi tidak dinaikkan. Tapi kan ini terus-terusan Dinar diincar seperti apa, kan kalian tidak tahu bekerjanya aku seperti apa. Ya ibaratnya aku nih bukan cewek mau McDo, kalian tahu mau McDo ya, bukan modal cewek. Aku juga di sana, aku ini bekerja dan aku juga berinvestasi kayak gitu. Jadi menurut aku kalau menurut aku apa yang di sosial media yang dituduhkan itu terlalu kejam lah buat aku. Jadi selama ini kan aku tur kemana-mana, aku punya penghasilan segala macam, itu apa ya kayak gitu. Jadi tolonglah, maksud tuh kayak gini, oke lah aku mungkin belum bersilaturahmi sama media yang di Jambi. Cuman kalau media yang di Jakarta mungkin kenal aku juga, tapi kan kita tidak boleh memihak salah satu pihak, kita juga harus fair. Maksudnya jangan terlalu menjatuhkan Dinar itu cewek pekerja loh. Apa yang menjatuhkan itu, Pak, maksudnya? Ya kayak misalkan kelihatan banget kayak Dinar dimodalin Ko Apek kayak gitu. Nah sementara saya bekerja, seminggu saya tuh 2 kali. Dulu sebelum media menghancurkan nama saya seminggu 4 kali. Kayak
dalam kasusnya Koapek ini saya banyak banget dirugikan. Apa? Saya banyak ancaman kanan kiri. Dari mana Ancamannya aja ancamannya seperti apa itu? apa? Ada di telepon, diancam kanan kiri, tempat hiburan saya didatengin orang, diincar orang sampai saat ini. Makanya saya mau melaporkan ke Komnas Perempuan bahwa saya merasa terintimidasi karena ini bukan kasus saya. Ini bukan kasus saya, kenapa saya terus-terusan dilibatkan? Kalau memang musuhnya Koapek, bukan pelapor juga ya, maksud aku tidak menuduh pelapor. Luar dari sana kalau memang punya masalah dengan Koapek, silahkan selesaikan dengan Koapek, jangan menyerang wanita. Aku wanita loh. Karena yang aku tahu yang bermasalah sama Koapek itu rata-rata adalah laki-laki. Saya di sini perempuan. Jangan menyerang terus saya. Ketika saya show, saya ada intimidasi, saya show. Jadi menurut saya, please lah. Maksud be gentleman. Kalau kalian punya masalah kasus dengan laki-laki, selesaikan dengan laki-laki lagi. Jangan ngincer ceweknya gitu. Karena kan kayak hubungan aku sama Koapek juga belum tentu di belakang baik-baik saja seperti itu. Terus aja aku yang diincar. Ini serius, aku di belakang aku tuh banyak intimidasi yang makanya aku diem kayak beberapa 3 bulan ini aku ke media kurang banget dan aku nggak ngambil syutingan karena apa? Aku banyak diintimidasi dan diancam. Kayak gitu sih. Dari kasus Koapek ini ya? Bukan dari kasus Koapek, mungkin dari musuh. Imbas dari kasus. Kayak gitu, dari imbasnya sih. Tapi tahu nggak sih siapa yang pelakunya gitu? Aku nggak tahu. Sampai malam minggu kemarin, aku sih nggak nuduh ya, cuman aku, tempat kediaman aku sama kafe aku dikirimin kayak santet gitu, jadi kayak karyawan aku semuanya kerasukan. Terus di rumah aku itu ada belatung, ada apa namanya itu, ada kayak kiriman apa sih namanya tuh kalau semut yang gede-gede, sama aku lebam-lebam badan aku kemarin. Aku nggak tahu kenapa, ya nggak tahu kenapa sebabnya. Itu aneh banget setelah kasus ini. Bukannya aku mau mengalihkan isu atau ini, itu fakta. Kayak gitu. Berarti nyesel gitu ya kenapa? Aku nggak pernah nyesal, semua itu kayak masalah yang datang ke dalam hidup aku itu buat pembelajaran, dan kedepannya kalau mau kenal sama orang mungkin aku harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Apapun yang tertimpa sama aku itu menjadi pelajaran buat aku. Sebelumnya, Koapek yang merupakan kepala cabang PT Sinar Bintang Samudra, SBS, di Jambi, dilaporkan ke Polda Jambi pada 17 April 2024 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Kasus ini melibatkan nilai kerugian yang ditafsirkan mencapai 31 miliar. Laporan ini dibuat oleh PT Sinar Bintang Samudra, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kapal takbot dan tongkang yang berbasis di Banjarmasin. Diduga, beberapa takbot dan tongkang digelapkan oleh Koapek. Dari Jambi, tim liputan melaporkan. Masih nonton.